Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kami dari kelompok 4 ingin wawancara tentang bioteknik pertanian. Nah, sebelum mulai acaranya, kenalkan nama saya Fajar Rahman Abieto selaku pemwawancara, dan kali ini kita kehadiran dua teman saya sebagai narasumber. Yang pertama ada Muklis Kamil dan Muhajar Sidik. Nah, oke, lanjut kita ke bagian sesi tanya-tanya nih tentang bioteknologi. Sebelumnya tuh saya tuh pengen tahu bioteknologi itu seperti apa sih, dan latar belakang ada bioteknologi itu karena apa? Kalau boleh tahu, Bang Stamil, mohon jawab. Oke, jadi gini, sebenarnya kita nih dalam bioteknologi pertanian, kita punya kontribusi yang sangat besar dalam penyediaan pangan dunia. Nah, di sini kita melalui namanya revolusi hijau, yang namanya sini peningkatan produksi pangan dunia itu terasa sekali peningkatannya. Walaupun faktanya sekarang masih menunjukkan lah bahwa ketersediaan pangan dunia itu masih terancam akibat ledakannya banyaknya penduduk. Itu. Terus sebenarnya tuh dari harapannya bioteknologi pertanian ada itu buat mengatasi ya banyaknya kelaparan, terus ya, dan kerawanan pangan global lah. Nah, melalui perbaikan sifat tanaman hingga dari secara molekular, meskipun masih banyak lah keterbatasannya itu. Oke, jadi penjelasannya penguatan teknologi itu untuk meningkatkan produksi pangan, yang dimana faktanya umat manusia semakin berkembang dan membutuhkan pangan, dan harapannya itu bisa memberikan harapan baru untuk umat manusia dalam pengembangan pangan. Nah, untuk selanjutnya kita bakal membahas tentang apa sih produk-produk dari bioteknologi dan contohnya itu seperti apa. Nah, kalau boleh tahu bisa dijawab oleh Muhajir. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memaparkan dua dari produk dari bioteknologi pertanian ini. Nah, yang pertama itu ada tanaman kebal terhadap hama dan penyakit. Para ilmuwan bioteknologi menyisipkan nitrogen bakteri yang dapat menghasilkan senyawa racun pada tanaman budidaya. Nah, tanaman yang telah disisipkan tersebut, dia memiliki kemampuan untuk memberantas hama dan penyakit dengan senyawa racun yang dikandungnya. Dan yang kedua adalah tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen. Sebelumnya, sebagian makanan manusia itu kebanyakan tidak memiliki kemampuan untuk memfiksasi nitrogen. Nah, oleh sebab itu para ilmuwan mengembangkan tumbuhan yang akar-akarnya dapat bersimbiosis dengan rhizobium, yaitu yang akar-akarnya dapat memfiksasi nitrogen tersebut. Jadi contoh-contoh dari bioteknologi itu ada dua. Pertama, tanaman kebal terhadap hama dan penyakit. Yang kedua, tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen. Jadi tanaman itu tidak perlu lagi sampai pesisir karena tanaman itu sudah kuat. Nah, yang kedua, tanaman ini dapat memfiksasi nitrogen sehingga kebutuhan diperoleh dari pemberian kekuatan ya. Nah, mungkin itu yang dapat dijelaskan dari saya dan teman-teman saya. Mungkin itu dari segmen terakhir dari kita, pertanyaan jawabnya. Untuk mungkin kita bakal kembali lagi untuk beberapa segmen selanjutnya. Terima kasih.